Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iksan Brilianto, salah satu dari anggota kelompok 8 yang berisikan Muhammad Iksan Abu Latif, Husni Mubarok, dan saya sendiri. Di sini saya akan membahas tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat dengan NKRI. Dan kedua, otonomi daerah. Yang ketiga, separatisme. Oke, langsung aja masuk ke materi awal, yaitu NKRI. Masuk ke materi pertama, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pengertian NKRI. Negara dalam KBBI adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Kesatuan adalah keesaan atau sifat tunggal. Terus ada republik, yaitu suatu bentuk pemerintah yang berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh seorang presiden. Dan Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Bangsa dan negara Indonesia terdiri dari berbagai macam unsur yang bentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu, negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan yang termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lanjut ke yang berikutnya, yaitu fungsi dan tujuan NKRI. Dalam kaitan dengan negara, tujuan adalah apa yang secara ideal akan dicapai oleh negara tersebut. Sedangkan fungsi merupakan pelaksanaan tujuan yang hendak dicapai. Jadi, negara adalah alat dan bukan sebagai tujuan itu sendiri. Dalam pembukaan Undang-Undang 1945 secara lebih lengkap menyebutkan tujuan nasional negara Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Adapun menurut Miriam Budiarjo, setiap negara menyelenggarakan beberapa minimum fungsi, yaitu melaksanakan penertiban untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah berontak-berontak dalam masyarakat. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Yang ketiga, pertahanan untuk menjaga serangan dari luar. Yang keempat, yaitu menegakkan keadilan melalui badan-badan keadilan yang ada di negara tersebut. Masuk ke hakikat bangsa. Di dalam hakikat bangsa, manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa pada hakikatnya memiliki sifat kodrat sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hal itu disadari bahwa manusia tidaklah mungkin untuk hidup menyendiri, sehingga dia senantiasa memerlukan orang lain
dalam hidupnya. Suatu bangsa bukanlah merupakan manifestasi kepentingan individu yang diikat secara imperatif dengan suatu peraturan perundang-undangan sebagaimana dilakukan oleh negara liberal. Oke, materi selanjutnya yaitu otonomi daerah. Otonomi dalam bahasa adalah berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Sedangkan daerah yaitu suatu wilayah atau lingkungan pemerintah. Dengan demikian, pengertian secara istilah, otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Mulai dari segi ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan, termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya. Terus selanjutnya yaitu hakikat otonomi daerah. Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat otonomi daerah ialah sebagai berikut. Akan saya paparkan, yaitu daerah memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintah sendiri, baik jumlah macam maupun bentuk pelayanan masyarakat yang sesuai kebutuhan daerahnya masing-masing. Terus, daerah juga memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik kewewenangan mengatur maupun mengurus rumah tangga pemerintah sendiri sesuai dengan peraturan perundang yang berlaku. Tujuan otonomi daerah. Yang pertama, supaya tidak terjadinya pemusatan dalam kekuasaan pemerintah pada tingkatan pusat sehingga jalannya pemerintah dan pembangunan berjalan dengan lancar. Yang kedua, supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi juga daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya. Yang ketiga, supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan kedaerahannya yang mempunyai khususnya sendiri. Terus selanjutnya yaitu asas otonomi daerah. Pedoman pemerintahan diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai berikut. Asas kepastian hukum ialah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Terus ada asas ketertiban penyelenggaraan ialah asas menjadi landasan keteraturan dalam sebuah negara, keserasian dan keseimbangan dalam pengadilan penyelenggaraan negara tersebut. Terus asas kepentingan umum ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif. Selanjutnya yaitu asas keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan rahasia negara.
Asas proporsionalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Asas profesional ialah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataupun rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas efisiensi dan efektivitas ialah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan mengundang sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab. Efisiensi yang memiliki arti ketepatgunaan dan kedayagunaan, dan efektivitas yang memiliki arti berhasil guna. Adapun penyelenggaraan otonomi daerah menggunakan 3 asas antara lain yaitu asas desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka NKRI. Yang kedua adalah asas dekonsentrasi, ialah pelimpahan wewenang dan pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah tersebut. Yang terakhir, asas tugas pembantu ialah penugasan dari pemerintah daerah dan desa dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu untuk yang disertai pembiayaan, saran dan prasarana secara sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Selanjutnya yaitu manfaat otonomi daerah. Adapun manfaat otonomi daerah yang diberlakukan diantaranya yaitu otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya, diharapkan otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerahnya tersebut. Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintah menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintah di daerah tersebut. Terus pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat itu di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah daerah. Terus yang terakhir, kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah. Masuk ke materi yang terakhir, yaitu separatisme. Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia, biasanya kelompok dengan kesadaran nasional yang tajam, dari suatu sama lain atau suatu negara lain. Istilah ini biasanya tidak diterima para kelompok separatis sendiri karena mereka menganggapnya kasar dan memilih istilah yang lebih netral seperti determinasi
diri. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadza wallahu yar'ana wa yafazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.